Yunani NPM 222111008. Dalam mata kuliah praktikum peradilan ini saya berperan sebagai hakim ketua. Saya bernama Rizky Fajar Prayogi, NPM 202111062, berperan sebagai hakim anggota 1. Dan nama saya Sumadani Zeri, NPM 222111051. Saya berperan sebagai hakim anggota 2. Kenalkan, nama saya Rosa Karisma dengan NPM 222110057. Saya bertugas sebagai panitera. Perkenalkan, nama saya Farhanan Subisono, NPM 222110016. Saya bertugas sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Sintewati dengan NPM 222110050. Di sini saya sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Adi Fajar Arianto dengan nomor NPM 222110002. Di sini saya bertugas sebagai tergugat. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dengan NPM 222110024. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Hafid Ansari dengan NPM 222110021. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi, NPM 222110052. Di sini saya berperan sebagai saksi kedua. Tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 9. Untuk melakukan rekaman baik kamera tipe recorder maupun video recorder dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 84-G-2025-PA-MT Metro tanggal 7 April 2025 akan dimulai dengan susunan majelis hakim. Anwar Hanani SH.MH sebagai ketua majelis hakim. Rizky Fajar Arianto SH.MA sebagai hakim anggota 1. Suma Gentri Jerry SH.MH sebagai hakim anggota 2 dan dibantu majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Metro yang mengadili perkara tergugat dengan nomor perkara 84-G-2025-PA-MT antara Saudari Sulistiawati sebagai penggugat melawan Saudara Adi Fajar Arianto sebagai tergugat. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 April 2025, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penanitra,
Dipersilakan memanggil para pihak. Penggugat atas nama Sulistiawati bin Agus dan penggugat atas nama Ade Fajar Arianto bin Sutrisno dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya siap, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah Anda saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada siang hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan. Terima kasih. Saudara penggugat, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu saya menanyakan identitas diri saudari. Namun, sebelumnya, apakah saudari penggugat dapat menunjukkan kartu identitas kepada kami? Silakan. Saudari penggugat, saya ingin mencocokkan data diri Anda yang ada di kartu terdahulu dengan data yang kami sudah terima. Apakah nama Anda Sulistiawati? Benar, Yang Mulia. Usia Anda 32 tahun? Benar, Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan pedagang, dan alamat di Metro? Benar, Yang Mulia. Oke, terima kasih. Apakah pada sidang hari ini saudari penggugat didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum. Kepada saudari tergugat yang telah mempersiapkan kuasa hukum, silakan menyerahkan surat kuasa hukum pada kami. Kepada saudara kuasa hukum, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Ila Farida, usia 25 tahun, alamat Bandar Lampung. Terima kasih. Selanjutnya kepada saudara tergugat, apakah saudara dapat menunjukkan kartu identitas Anda kepada kami? Silakan. Terima kasih pada saudara tergugat. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah saudara tergugat bernama Ade Fajar Arianto? Ya, Yang Mulia. Usia 36 tahun, agama Islam, bekerja di swasta, dan beralamat juga di Metro. Ya, Yang Mulia. Pada kesempatan sidang pada hari ini, apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukum? Ya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Silakan untuk kepada kuasa hukum menyerahkan data diri Anda, surat kuasa. Pada kuasa hukum tergugat, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk memperkenalkan diri Anda. Terima kasih Yang Mulia. Saya atas nama Hafid Ansari, alamat dari Metro. Saya di sini
kesempatan untuk mendampingi sebagai kuasa hukum oleh tergugat. Terima kasih. Silakan. Kepada kedua belah pihak, baiklah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, yaitu Negara Republik Indonesia, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita baca dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi, pernikahan yang kau jalani adalah ikatan suci yang Allah sebut sebagai Mitsaqul Ghaliz, yaitu sebuah perjanjian yang agung dan tidak seharusnya diputuskan dengan mudah. Dan juga diterangkan dalam firman Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 35, bahwasanya setiap rumah tangga pasti diuji. Karena itulah hakikatnya hidup bersama dua insan yang berbeda. Namun ketahuilah Allah tidak pernah memberikan hambanya menghalangi ujian sendiri. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar ketika terjadi perselisihan jangan langsung berpaling dan berpisah, tapi kepada saudari penggugat dan saudara tergugat tempuhlah jalan damai. Kirimlah penegak dari Allah, bahkan dari kedua belah pihak. Dan jika ada keinginan untuk memperbaiki, niscaya Allah akan mempermudah urusan kita, menghadirkan taufik dan solusi yang bahkan kita tidak duga. Menikah juga merupakan suatu ikatan batin yang telah Anda bangun. Coba pada saudari tergugat dan penggugat, ulanglah memori Anda, flashbacklah kenangan Anda. Apakah sebuah pernikahan itu? Bagaimana dengan saudari penggugat? Saya tetap yang mulia pada pendirian saya. Sekali lagi harap dipertimbangkan dengan matang-matang apa yang akan dipikirkan oleh penggugat dan tergugat, karena kita kembali mengingat dalam suatu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pun dijelaskan bahwasannya pernikahan itu yang akan menjadi sunnah, serta ada satu perkara yang halal tetapi sangat teramat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah perceraian. Sehingganya mohon harap dengan hati-hati akan keputusan tersebut. Karena ini bukan perkara hanya sekedar ucapan, melainkan terkait dengan apa yang akan menjadi amal serta kegiatan sampai ke depan. Dan dibenci ini kaitannya. Jikalau memang bisa masih ada jalan yang lebih baik yang bisa ditempuh dengan rujuk, yang bisa berdamai atau ada solusi yang lain, tolong teramat sangat kami memohon agar sekiranya penggugat dan tergugat bisa bersatu kembali. Bagaimana penggugat? Sudah yang mulia, lagi pula sudah sering upaya damaikan hukum dan tetap tidak masing. Bagaimana dengan saudara tergugat? Kalau saya tidak berharap banyak yang mulia, namun saya memikirkan pada anak saya, dia masih perlu sosok dari kedua orang tuanya dan memiliki kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Dan saya banyak berharap agar pernikahan ini dapat dipertahankan yang mulia. Bagaimana dengan saudari penggugat? Kami tanya sekali lagi, apakah tidak mau mempertimbangkan kembali apa yang telah Anda putuskan? Saya tetap yakin pada pendirian saya yang mulia. Walaupun kami bercerai, saya akan tetap memperhatikan anak-anak saya. Saudara penggugat, apakah sudah dicoba untuk rukun kembali dengan penggugat? Sudah yang mulia.
coba pertimbangkan kembali saudara penggugat bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat ketentuan mengenai kewajiban suami istri yang menjadi fondasi penting dalam dunia rumah tangga. Pasal 33 dan 34 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Suami berkewajiban melindungi istrinya, sementara istrinya bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga. Sebaiknya mengingat hal ini, pasangan yang sedang menghadapi konflik sebaiknya merefleksi kembali komitmen awal pernikahan serta kewajiban yang telah disepakati bersama. Selain itu juga membawa konsekuensi hukum, mempengaruhi hak asuh anak, pendidikan dan pemeliharaan anak, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, terhadap buah hati mereka sebelum memutuskan berpisah, bagi pasangan yang beragama Islam, komplikasi hukum Islam juga menekankan pentingnya upaya damai. Bagaimana saudara Enggak? Saya tetap pada pendirian saya. Baiklah, saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya dalam persidangan ini telah kami ulangi. Upaya perdamaian dalam persidangan telah kita upayakan, namun sampai saat ini belum ada hasil. Tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang paling terbaik. Untuk itu kita merujuk atau sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwasanya majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dalam proses mediasi di luar persidangan ini ataupun dalam persidangan ini. Untuk saudara tergugat dan saudari penggugat, apakah memilih atau mengikuti dengan saran dari majelis hakim, yaitu memilih mediator sendiri, atau sesuai dengan majelis hakim yang ditetapkan? Saya ulangi lagi kepada saudara tergugat dan penggugat, apakah akan memilih mediator sendiri atau mengikuti mediator yang disediakan oleh majelis hakim? Saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia mengenai mediator yang akan memediasi kami yang mulia. Baiklah, setelah kami diskusi sebentar, kita wajib memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk melakukan mediasi. Maka sesuai dengan kesepakatan hakim mediator telah kami siapkan, dan untuk hakim mediator pada persidangan kali ini majelis hakim menetapkan kepada Bapak Farhan Anas Wibisono SH selaku mediator. Kepada saudara panitera, Baik, yang mulia. karena ini sidang akan melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda sampai minggu depan dengan agenda mendengarkan laporan hasil mediasi dari saudari panitera minggu depan. Tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal 14 April 2025 yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudari panitia. Untuk itu,
sidang ditunda sampai dengan tanggal 14 April tahun 2025 kepada saudari penggugat dan saudara tergugat diberitahukan untuk hadir ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil. Maka sidang perkara perdata cerai gugat dengan nomor register 84-K/2025-PA-MT ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk penggugat dan tergugat silakan meninggalkan ruang sidang untuk melakukan